is just a bowl of cherry. Sometimes it is sweet with worry. Don't be afraid when things go wrong, just be strong. When things are up in the air and everything is so unfair, just stumble and fall, just pick yourself and sing. If one day you lose your way, just remember 10 things, my friends. Under a cloud, just visit music and sing. If one day you lose your way, just remember one thing's my friend. And under a cloud, just visit music and sing. If one day you lose your way, just remember that I'm here to stay. Just don't give up, keep your chin up and be happy. Yeay, happy mengawali kita bicara sore ini. Semoga juga Anda dalam keadaan yang happy, bahagia, meskipun ada tekanan hidup, meskipun ada persoalan, ada tantangan, ada impian yang mungkin belum terwujud ya. Saya Ferry Anggara kembali menjumpai Anda di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Ngomong-ngomong soal impian, harapan, kemudian tantangan-tantangan di depan, memang ada beberapa tipikal orang gitu ya. Ada yang ketika menghadapi tantangan, kesulitan justru dia semakin kuat. Tapi konon ada juga sebagian orang yang memiliki karakter ketika diberikan cobaan, ujian justru menjadi semakin rapuh. Nah, ada sekelompok generasi yang disebut dengan Strawberry Generation yang katanya gampang rapuh, tapi kita nanti akan coba telaah apakah betul rapuh atau justru tangguh. Kita coba lihat yuk slide berikut ini ya. Nah, apa sih sebenarnya generasi strawberry? Nah, ini ada pertanyaan yang muncul pemirsa. Sebenarnya generasi strawberry atau mentalnya yang strawberry? Tapi yang jelas istilah ini muncul pertama di Taiwan di era 80-an untuk menunjukkan generasi terbaru yang merujuk ke generasi Z atau Gen Z sebagai generasi dengan mental yang lembek seperti strawberry yang gampang rusak akibat sentuhan. Nah, tapi saya rasa teman-teman Gen Z pasti langsung protes nih gitu ya. Saya nggak begitu kok. Kalau gitu kita akan langsung perjelas apakah ini menunjukkan generasi pada kelahiran tertentu atau sebenarnya masing-masing usia itu juga ada strawberry mentalnya gitu ya. Ada dua narasumber yang akan saya undang untuk bergabung di studio. Ada Mas Muhammad Faris Fajrin, MPSI Psikolog, Konsultan SDM, dan Mas Iradat Wirid, peneliti CFDS UGM. Silakan bergabung bersama saya, Mas Faris dan Mas Adat. Ya, kalau Mas Faris, Mas Adat dari cara berjalannya sudah kelihatan kalau bukan strawberry generation ya. Baik, nanti kita akan jelaskan apakah ini mengerucut atau kemudian bagian dari kelompok berdasarkan usia atau tahun kelahiran atau mentalnya sih sebenarnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat teman saya di lapangan apakah sudah banyak yang mengenal istilah strawberry generation ini. Kita lihat tayangan berikut. cemerlang atau kreatif, tapi mudah dihancurkan mentalnya kalau misalkan dapat tekanan sosial. Malah dengar generasi strawberry baru ini, jadi belum tahu. Mungkin kalau generasi milenial, generasi Z gitu baru tahu, kalau strawberry belum tahu. Pemikiran saya mungkin generasi strawberry itu anak muda yang mendapatkan tekanan sosial gitu. Kalau misalkan saya pribadi gitu, kalau dapat tekanan yang menekan diri saya itu kayak langsung kepikiran kayak gitu sih kalau pribadi saya sendiri. Generasi muda itu kan generasi penerus bangsa. Nah, orang yang mengatakan generasi sekarang ini generasi yang rapuh, hidupnya tuh nggak di sekarang. Jadi hidup di, ya mungkin sekarang usianya sudah tua, sudah tidak merasakan apa yang sekarang dirasakan. Jadi kalau rapuh sebenarnya enggak sih, cuman mungkin ada banyak faktor yang menyebabkan setiap individu itu kayak ada tekanan sosial masing-masing.
Ya, itu pendapat dari beberapa teman muda yang saya temui di lapangan. Saya akan ke Mas Faris dulu. Jadi kalau ngomongin strawberry generation atau generasi strawberry lah, itu bicara soal sebenarnya berdasarkan usia atau tahun kelahiran, atau ini bicara soal mental seperti slide ini gitu ya, bahwa kalau kita lihat di poin ketiga dari slide-nya Mas Adat, istilah ini tidak sepenuhnya tepat jika dianggap merujuk pada Gen Z, karena bisa saja merujuk pada sekelompok kecil orang saja daripada merujuk pada sebuah generasi, lebih tepat pada merujuk beberapa orang dengan karakteristik mental. Kalau dari sisi psikolog gitu ya, karena ada milenial, ada Z, ada alpha gitu kan. Nah. Betul. Saya setuju sama pernyataan dari Mas Adat bahwa Strawberry Generation ini bukan kelompok usia, bukan kelompok yang lahir dari tahun tertentu sampai tahun tertentu, bukan, tetapi lebih kepada karakteristiknya. Mungkin posisinya adalah kita juga harus terbuka. Istilah generasi strawberry ini muncul di kalangan generasi Z. Tapi coba kita flashback deh. Dulu generasi Y gimana, generasi sebelumnya gimana. Baby boomer ya, itu juga gitu. pasti ada fenomena-fenomena ini. Sampai juga poinnya adalah mungkin tadi terkait dengan apa namanya yang disampaikan tadi narasumber sebelumnya ya di liputan di lapangan, bahwa karakteristik ini kan jadi karakteristik generasi strawberry ini sendiri itu lebih kepada proses mental ataupun lebih kepada karakteristik diri ya, bukan terus direntangkan berdasarkan usia. Oke, coba kita lihat dulu Mas, biar pemirsa kita punya gambaran. Jadi kenapa sih muncul generasi Z atau istilah strawberry generation? Kita lihat karakter negatifnya apa, kekurangannya. Coba mungkin ini kita lihat ya. Jadi karakteristik generasi strawberry itu kalau saya coba dalami adalah dia itu punya rasa memiliki hak atas dirinya sendiri. Misalnya contoh ya, saya mau berpakaian seperti ini, saya mau berperilaku seperti ini, yaitu hak saya. Bahkan pun, mohon maaf, fenomena-fenomena di lapangan bahwa banyak anak-anak muda yang ketika kaget ataupun memunculkan rasa rasa terjerembab gitu, itu ada kata-kata yang mohon maaf kurang pantas, dan itu dianggap tren, gitu loh. Ini gue gaul nih kalau begini gitu kan. Mohon maaf lah, tapi saya tidak mungkin sebutkan gitu. Kemudian juga karakter negatifnya itu nggak mau bertanggung jawab. Ketika misalnya dihadapi dalam satu tugas, satu kondisi, dan kemudian dia gagal, yang disalahin tuh atasan gue yang salah. Sistemnya yang nggak benar. Sistemnya nggak benar, SOP-nya yang nggak benar. Jadi cenderung menyalahkan orang lain dan mencari pembelaan, mungkin pembenaran lebih tepatnya gitu. Dan mungkin juga tapi ini tidak semua ya, tidak semua generasi Z ciri-cirinya ya. Artinya gitu. Kalau saya misalnya bagian dari generasi baby boomers misalnya, atau generasi milenial punya karakter itu, berarti saya masuk dari di strawberry generation, mentalnya gitu. Dan selanjutnya mudah rapuh. Mudah rapuh itu tadi. Sebenarnya rapuh di sini itu terkait dengan baseline-nya Mas Ferry yang notabene bersangkutan juga sama yang karakteristik negatif terakhir tuh, harapannya tinggi. Jadi tuh antara impian dan usaha itu nggak sinkron, nggak sejalan. Harapannya tinggi, mohon maaf yang sering pernah rame itu kan di usia 25 tahun punya tabungan 100 juta. Sementara saat ini dia mungkin usia 21 tahun masih berkecimpung di dunia perkuliahan. Kemudian ya itu kan nggak, mohon maaf ya saya bisa bilang tidak realistis. Hingga pada akhirnya, kayaknya nggak bisa deh gue punya tabungan segitu. Saya nggak bisa deh punya segitu. Akhirnya rubah lagi target-targetnya. Jadi kerapuhan itu dipengaruhi juga terkait dengan mimpi-mimpi yang tidak realistis. Itu hal-hal kekurangan yang nanti akan kita perjelas juga, sisi positifnya pasti ada. Tapi saya ke Mas Adat, apakah ini ada kaitannya juga kalau kenapa disematkan pada Gen Z atau generasi Z? Karena ada era media sosial yang sekarang semakin maju gitu, yang teman-teman muda ini kan atau generasi Z lahir saja ibaratnya sudah kenal dengan media sosial, digital native lah gitu. Apakah seperti itu? Ya, kalau kita lihat kan range kelahiran Gen Z itu kan di 2000, ada yang bilang 96 sampai 2010, ada yang bilang 97 sampai 2012, tapi kisaran tahun yang memang dimana
teknologi ponsel itu udah mulai muncul gitu ya. Bahkan ketika mereka berusia 5-10 tahun itu HP udah jadi familiar. Ketika misalnya kita waktu menggunakan handphone itu mungkin baru SMP atau SMA ketika zaman saya. Sekarang mungkin udah teman-teman yang SD itu udah pakai handphone dan itu menjadi salah satu penyebab atau pendorong yang paling kuat sebenarnya kenapa dilekatkan mental strawberry atau generasi strawberry ini kepada Gen Z, karena secara karakteristik yang mereka tunjukkan sekarang di media sosial itu mirip sekali dengan yang tadi disebutin oleh Mas Faris gitu, yang di kolom-kolom negatifnya gitu. Beberapa hal itu mereka menunjukkan kerapuhan juga, mereka menunjukkan harapan yang tinggi tapi kadang-kadang tidak disertai dengan upaya yang sejalan, sehingga secara tidak langsung itu melekat ke situ. Karena kita di generasi Y misalnya atau di generasi sebelumnya itu kan tidak oversharing terhadap sesuatu, tidak melakukan posting terlalu sering gitu, karena kita merasa ini apakah pantas di-share ke publik gitu, apa pantas menjadi konsumsi publik atau tidak. Kadang kita masih melakukan filter itu karena kita waspada apa dampak buruknya. Nah kadang-kadang dorongan untuk populer itu jauh lebih kuat daripada kewaspadaan kita akan ini nanti berdampak buruk atau tidak. Nah ini memang sangat melekat pada Gen Z. Kenapa? Sehingga kalau kita berbicara soal kenapa ini dilekatkan banget sama Gen Z, ya karena mereka yang paling banyak menggunakan media sosial. Oke, coba kita lihat slide ini ya. Ternyata memang ada pengaruhnya gitu. Tadi sudah dibahas Mas Ada, tapi kita coba mengaitkan dengan penelitian dari Center for Digital Society ini. Media sosial, Gen Z dan mental strawberry. Ternyata makin besar penggunaan media sosial, dampak yang ditimbulkan untuk kesehatan mental juga makin besar. Makin baru generasinya, dampak negatif penggunaan media sosial juga makin besar. FOMO atau rasa takut ketinggalan menjadi salah satu penyebab. Yang itu kemudian sangat relate dan menyebabkan dalam tanda kutip kerapuhan tadi. Betul. Jadi berdasarkan data kalau kita lihat penggunaan media sosial, jadi ada salah satu tes yang dilakukan oleh McKinsey waktu itu. Ketika menggunakan media sosial di bawah 2 jam, itu angka antara dampak positif yang didapat dengan dampak negatifnya itu agak sedikit jauh jaraknya, lebih banyak dampak positif. Tapi ketika udah 2 jam lebih, itu angkanya jadi lebih tinggi negatifnya. Jadi agak ada perubahan. Semakin lama kita menggunakan media sosial, dampak negatifnya makin berat. Nah rata-rata pengguna media sosial di Indonesia itu rata-rata penggunaannya 4 jam. Jadi bahkan ada yang 24 jam. Ini secara rata-rata gitu, secara rata-rata. Kalau kita katakan rata-ratanya segitu, berarti kita udah melebihi, pasti sudah hampir dipastikan dampak negatifnya juga makin besar. Oke. Nah, saya akan nanti memperjelas lagi soal generasi strawberry, tapi saya tertarik dengan pernyataan Mas Adat, Mas Faris. Ketika teman-teman Gen Z atau siapapun dari kita kemudian tidak punya pilihan atau sudah terlanjur menjadi habit nih mengkonsumsi media sosial lebih dari rata-rata 4 jam gitu ya, atau mungkin bahkan lebih. Kita sendiri kan harus punya self control gitu. Bahwa kemudian apa yang saya konsumsi ini berarti saya harus punya wisdom, kebijakan untuk kemudian mensaring atau menyaring gitu agar tidak kemudian terpapar gitu. Nah, apakah ini ada caranya gitu agar mental health kita tetap bisa terjaga sementara kita memang sudah dekat dengan media sosial sekarang? Oh iya, ada itu. Maksudnya begini. Sebenarnya ini mau saya taruh di belakang. Tapi ternyata ini jadi satu hal yang menarik. Saya itu selalu mencoba menyampaikan ini kepada siapapun yang bertemu dengan saya ketika dia minta advice bahwa Mas Faris, aku pengen begini, apa yang harus aku lakukan. Yang pertama kita kalau bahasa tren itu kan kita harus tahu mindsetnya dulu. Ada istilah yang saya sampaikan itu adalah ambak. Apa manfaatnya bagi aku? Ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang muda, bahkan pun saya selalu melakukan itu. Ketika kita melakukan sesuatu hal tadi, apa manfaatnya bagi aku? Bisa itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mungkin juga tadi ketika kita buka HP itu sebenarnya kita cuma pengen balas WA. Tapi kemudian ada notifikasi sosial media buka gitu kan. Sementara masih dalam jam kerja. Ya tadi, apa manfaatnya bagi aku ketika aku di jam kerja aku scrolling sosial media. Itu cara sederhana memfilter. Nah, sekarang kalau kita bicara sebenarnya menyebabkan terjadinya generasi strawberry itu apakah dari pola asuh dari keluarga, lingkungan, atau sebenarnya memang mereka ya sudah secara genetiknya begitu ya seperti itu? Temukan jawabannya sesaat lagi. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara
Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Ya, generasi strawberry, tangguh atau rapuh atau tangguh gitu ya. Nah, ini akan kita perjelas agar kita tidak kemudian seolah-olah menyalahkan teman-teman yang bagian dari Gen Z atau saat ini menjadi generasi strawberry. Jangan-jangan mereka juga nggak pingin, tapi karena ada pola asuh atau lingkungan sosial yang membentuk menyebabkan seperti itu. Nah, Mas Faris, saya ingin tanyakan, kita coba lihat gambar ini, ada pola asuh, ada lingkungan sosial. Jadi apakah pola asuh dan lingkungan sosial berpengaruh terhadap hadirnya generasi strawberry? Oke, sangat berpengaruh ya, Mas Ferry ya. Jadi begini, kalau teman-teman lihat di slide ya, mungkin pernah ke kebun stroberi juga, bahwa stroberi ini kan dari awal pembibitan sampai panen itu punya perilaku khusus. Lingkungannya dibersihkan, ditaruh di tempat tinggi, buahnya itu dilindungi dan segala macam. Kemudian waktu-waktu tertentu memang ada perilaku khusus. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata petani stroberi ini dianggaplah sebagai orang tua si generasi stroberi ini. Oke. Perlakuannya khusus. Misalnya contoh, semua masalah yang dihadapi anak itu diakuisisi. Diambil alih orang tua. Alih. Kemudian juga yang paling, mohon maaf, yang paling banyak dilakukan oleh orang tua yang mungkin Prof. Renal Kasali juga menyampaikan bahwa ada strawberry parenting, itu adalah menitipkan cita-cita masa lalunya ke pundak anaknya. Jadi kalau sandwich generation menitipkan masa depannya, kesejahteraan pada anaknya, kalau ini menitipkan harapan masa lalu. Karena zaman dulu papa mama nggak bisa mewujudkan ini. Ya gitu ya. Itu. Yang kemudian akhirnya kan si orang tua ini kan mengontrol semua kehidupan anak. Termasuk juga mengontrol proses mental. Gitu. Yang mana posisinya adalah, oh dia harus sekolah di sekolah ini, dia harus di jurusan ini, dia harus bekerja di sini, bahkan dia harus menikah dengan karakteristik suami atau istri yang seperti ini. Itu dari sisi pola asuh. Betul, dan practically-nya di lapangan itu misalnya contoh pola asuhnya adalah pola asuh yang overprotective. Jadi apa-apa nggak boleh, anak tidak diberikan kesempatan untuk berdialog, bahkan untuk mengambil keputusan, bahkan untuk mengambil resiko atas pilihan yang sudah dia ambil gitu. Bahkan pun mungkin salah satu kasus yang paling baru ya ada seorang anak pejabat yang bermasalah, kemudian bapaknya turun tangan. Nah, itu posisinya jadi seperti artinya anak ini memang dari kecil sampai kemudian dewasa mendapatkan privilege begitu ya, dan privilege itu sebenarnya memang dalam satu sisi wujud kasih sayang. Betul. Tapi di sisi yang lain dalam tanda kutip ada ego orang tua. Betul. Juga. Nah, ego orang tua ini yang sebenarnya akan dilabeli sebagai strawberry parents tadi. Nah, kemudian juga ternyata Pak Ferry itu nggak cuma berdiri sendiri, lingkungan. Iya. Misalnya contoh, tapi lingkungan ini pasti ada campur tangan orang tua. Misalnya contoh nih, di sekolah. Anaknya punya tugas di sekolah, orang tuanya yang nanya tugasnya. Ada PR gitu, orang tuanya yang nanya. Kadang pun guru nggak punya pilihan, ya udahlah di share di grup gitu. Tapi gini, Mas Faris, kadang-kadang maaf orang tua itu kan kemudian menjelaskannya begini, ini kan rasa kasih sayang gitu. Kalau sudah atas sama kasih sayang itu kan semuanya jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Saya nggak mau anak saya lebih menderita dari saya gitu. Nah, faktor-faktor itu kan yang kemudian ya kita udah nggak bisa masuk nih kalau udah. Ya gimana dong kasih sayang seperti apa sih yang proporsional sebenarnya? Tadi posisinya adalah saya mencoba membuka wawasan dari orang tuanya bahwa oke, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pengen yang terbaik buat anak. Tapi pertanyaannya kemudian adalah yang menjalani masa depan itu Anda atau yang anak-anak si anak. Kalau kita flashback ke masa lalu Bapak Ibu juga kan tidak mulus-mulus saja. Iya. Nah, tapi memang ada perbedaan, Mas. Pola asuh orang tua zaman dulu dengan orang tua modern sekarang. Sebenarnya tidak. Karena gini, mungkin ini tanpa mendiskreditkan generasi ke generasi. Mungkin ada generasi-generasi yang kita anggap lebih struggle gitu, tapi ada generasi yang kemudian kok kayak rapuh gitu. Itu apakah memang ada tren yang berbeda? Sebenarnya tidak sih, tidak ada tren yang berbeda. Tapi tadi munculnya privilege itu loh Pak Ferry. Jadi misalnya contoh, ada keluarga yang hanya cukup, kemudian salah satu anggota keluarganya itu sukses. Kan pasti aku nggak mau nanti anak aku kayak keluargaku yang dulu. Sehingga
privilege-nya dikasih semua nih sama anak. Oke. Gitu kan. Kemudian nanti anak tumbuh dengan privilege tidak sadar. Jadi pola itu yang berulang Jadi sebenarnya. saya jadi berpikir gini ya, jangan-jangan teman-teman siapapun dari kita yang masuk dari generasi strawberry itu punya beban mental yang juga tinggi ya. Karena begini, di balik kerapuhannya itu kan sebenarnya dia dilekatkan tanggung jawab, impian-impian dari orang dewasa. Setuju. Oke. Nah itu. Jadi makanya apa ya? Kalau sekarang mungkin saya mungkin menegur di sini ya, menegur. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana banyak yang ikut kelas parenting. Tapi sebenarnya yang belajar kelas parenting itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua belajar untuk menghadapi diri kita sendiri dulu sebelum menghadapi. Karena kadang-kadang antar orang tua berkompetisi gitu ya, sebenarnya yang berkompetisi orang tuanya, anaknya nih yang kemudian jadi korban gitu kan, maksudnya si anaknya itu aja bisa begini gitu ya, kemudian difasilitasi tapi mentalnya jadi rapuh. Oke, kita akan coba lihat, saya akan berdiri sebentar boleh ya, saya akan coba lihat kan slide berikutnya. Kalau ini ada lingkungan sosial, kita coba lihat di slide yang ini sebentar. Nah di sini, oke, nah ini Mas Adat, karena ternyata kalau kita bicara tadi dari sisi orang tua, Mas Faris menyebutkan, tapi ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan coba kita lihat. Ini ada banjir informasi dan sebagainya. Mas Adat silahkan menjelaskan. Iya, jadi kalau tadi disebut sebagai satu faktornya lagi adalah lingkungan. Media sosial itu udah menjadi lingkungan baru, menjadi sebuah ekosistem baru. Tidak hanya pertemuan tatap muka, tapi pertemuan di media sosial. Dan itu justru kadang lebih sering kita temui ketimbang pertemuan langsung. Sehingga munculnya informasi yang begitu banyak bertubi-tubi dengan tidak adanya kesiapan dari si pengguna, ya dalam hal ini mungkin yang pemilik mental strawberry ini justru membuat dia sering melakukan pembenaran atas suatu tren gitu, melakukan self diagnose ya, atau misalnya kadang-kadang, oh saya kok mirip sama yang dikatakan sama story di sini ya, gitu. Ya udah saya langsung merasa ini adalah saya gitu. Nah itu yang sebenarnya kadang-kadang mereka yang berada di generasi strawberry atau memiliki mental strawberry ini melakukan self diagnose secara manual tanpa adanya ahli dan akhirnya menyebarkan ini ke yang lain lagi gitu. Dan ini menjadi salah satu penyebab gitu. Ya, self diagnose ini memang sekarang menjadi sangat mengkhawatirkan gitu, karena banyak orang tiba-tiba menjadi psikolog dadakan atau bikin konten-konten yang kemudian secara teori mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau anak-anak kita atau generasi muda tidak paham tadi melakukan diagnosis bahwa ya saya seperti itu, ini kok gue banget gitu, atau malah saya khawatirnya jadi FOMO gitu ya. Betul. Kalau saya belum jadi bagian dari anak-anak yang begitu, saya nggak keren nih gitu. Persis. Jadi problemnya adalah tidak hanya di self diagnose ya. Kalau dia men self diagnose untuk dirinya sendiri, mungkin yang dirugikan cuma dirinya sendiri. Yang jadi masalah adalah dia mempopulerkan itu di media sosial dan meneruskannya ke teman-teman yang lain. Nah itu yang jadi masalah besar. Nah gitu. Ini berikutnya poin yang ketiga nih Mas. Media sosial memberikan pengaruh semua orang berhasil, semua terlihat indah, atau pada ekstrim lain terlalu sedih dan mencari perhatian sehingga ingin ditiru. Saya juga gitu sih di media sosial, yang saya tampilkan yang baik-baik saja gitu. Yang susah nggak saya tampilkan. Seolah hidup saya indah gitu. Nah, masalahnya ada orang yang belum bijaksana gitu. Dan kemudian kayak terburu-buru nggak sih hidupnya gitu. Ya, ini kita kembali lagi tadi ke bagaimana generasi, kenapa dilekatkan ke generasi Z dan tidak ke generasi yang lain. Karena generasi yang lain itu lahir ada masa mereka tanpa teknologi, tanpa HP terlebih dahulu. Jadi ketika ada teknologi yang baru, mereka tuh punya kewaspadaan tersendiri ketika teknologi itu datang. Jadi ini apa nih? Kok ada sosial media nih? Saya harus seperti apa menjalaninya? Sedangkan teman-teman yang di Gen Z kenapa sangat melekat dengan beberapa generasi strawberry atau mental strawberry? Karena itu tadi mereka lahir dengan adanya teknologi tersebut, sehingga ketika mereka hadir di Insta Story atau dimanapun gitu ya, tiba-tiba mereka melihat kok selebgram ini kelihatannya sukses. Pagi di Jakarta, siang ada di sore ada di Bali, malam udah di Singapura gitu-gitu. Semuanya kelihatannya baik, padahal di balik itu kan ada proses yang panjang, ada kelelahan yang panjang. Atau di yang pada ekstrim yang lain ada selebgram atau mengumbar ada kesedihan. Influencer yang begitu banyak mengumbar kesedihan. Kalau Mas Ferry dan Mas Faris itu dengerin Spotify sekarang, ranking 1-2-nya itu rata-rata Spotify-nya itu isinya yang kayak gitu, yang cerita sedih gitu ya. Kayak dia bagaimana kabar kalian hari ini, yang gitu, yang ya kadang-kadang kita dengerin juga, oh iya ya kok kayak gitu ya, menanyakan kabar kita, terus kemudian
menyatakan perasaan kita, apakah kalian sedang sedih seperti itu. Nah itu malah yang banyak didengarkan dan rata-rata pendengar Spotify di Indonesia itu ya Gen Z sebenarnya. Iya. Jadi ada tren ke situ. Iya benar. Dan saya kadang-kadang gini, jujur nih saya suka khawatir loh gitu. Saya khawatir pengguna media sosial itu kemudian membangun imajinasi tentang sosok-sosok tadi sebagai orang yang wise. Karena kan ya, kita itu di dunia media sosial kadang-kadang kan berakting kan. Iya, gitu. betul. Saya tak khawatir netizen itu kemudian menaruh harapan besar pada sosok-sosok tadi, padahal aslinya mereka juga tidak begitu karena itu sudah dipersiapkan. Betul. Kemampuan menyaringnya sebenarnya Mas. Jadi kemampuan memfilter konten-konten ini kadang kita menganggap di kita yang sudah paham gitu ya, kita anggap ini oh iya didengerin aja sebagai sebuah hiburan, lucu-lucuan aja. Tapi ada beberapa orang yang memang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah lagi kalau kebenaran ini di-sharing lagi ke yang lain. Nah, ini jadi rujukan. Jadi rujukan. Kalau transformasi ini, globalisasi, lapangan pekerjaan, teknologi keberagaman, apa pengaruhnya? Jadi memang tadi ya perubahan teknologi yang begitu dahsyat gitu yang menyebabkan juga ya tadi ketidaksiapan daripada generasi dari strawberry ini, termasuk sekarang kalau soal lapangan pekerjaan kan lapangan pekerjaan yang old fashion gitu ya. Dulu cita-cita jadi apa sih? Jadi dokter, jadi guru mungkin, jadi pilot misalnya. Sekarang kayaknya udah nggak banyak yang cita-cita jadi kayak gitu. Karena apa? Karena memang ya sudah tipis yang ke situ, udah nggak ada bayangan untuk ke situ lagi, sehingga mereka pingin cari yang tadi Mas Faris sempat menuliskan orientasi positifnya bukan soal uang, tapi soal kebahagiaan, karena mereka banyak mendengar soal itu. Bagaimana cara mencari kebahagiaan gitu, yang mereka bikin happy gitu. Baik. Tidak melulu soal uang. Ya, jadi teman-teman percayalah ya, kalau tadi kita lihat bahwa seolah media sosial memberikan pengaruh semua orang berhasil, semua terlihat indah, itu tidak 100% benar. Kalau saya posting kayaknya banyak job di mana-mana, Anda nggak tahu, saya juga kadang-kadang nangis sendirian. Nggak saya posting, percayalah hidup kita tidak semuanya baik-baik saja gitu ya. Tetap bersama kami di Kita Bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Karena kan setiap orang kan juga memiliki mental yang beda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang dianggap rapuh gitu, padahal dia nggak memiliki mental yang kuat, juga nggak bisa dianggap rapuh gitu sih. Ya tidak sepenuhnya salah sih, karena itu balik lagi kepada orangnya masing-masing. Udah berani berbicara, maksudnya berpengemuka pendapat di depan umum dengan baik, gitu. Lebih terbuka, lebih menerima pendapat, Lebih berani untuk ngobrol di tempat umum gitu sama orang-orang, terus juga mungkin lebih pandai berpendapat dan berpikir yang lebih kritis, sama lebih paham teknologi. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Ya, menarik sekali obrolan kita ya. Jadi memang ternyata kita bicara Strawberry Generation, pertama tidak selalu 100% dilekatkan pada kelompok kelahiran tertentu gitu ya. Bahwa ini dekat dengan Gen Z memang ada kaitannya dengan bagaimana media sosial ikut juga mempengaruhi teman-teman Gen Z ini memiliki mental, kemudian preferensi tentang ilmu kejiwaan yang berbeda atau hal-hal yang kemudian diyakini sebagai sesuatu yang berbeda, termasuk ada peran orang tua juga di dalamnya. Nah, kita coba lihat slide berikut. Mas Adat, apa yang bisa kita pelajari dari slide ini? Iya, kalau kita lihat trennya ya, ini A, B, C, D ya tulisannya. Gen Z itu yang A, Millennials B, Gen X itu yang C, dan Baby Boomers yang D. Kalau kita lihat, semakin generasinya baru, itu dampak negatif sosial medianya makin tinggi angkanya, makin bergeser. Jadi tadi saya bilang bahwa ada kewaspadaan
ada kewaspadaan yang disiapkan oleh generasi-generasi sebelumnya ketika menghadapi satu teknologi. Ini misalnya di FOMO gitu. Betul. Ya, kalau generasi Z itu dia 27. Dampak negatifnya bahkan lebih besar daripada dampak positif gitu. Nggak mau ketinggalan. Kalau body image 25. Jadi mereka sangat kemudian ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan citra diri sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi mempengaruhi mereka banget. Kadang-kadang kan sekarang isu yang kayak ya citra diri ada yang memang menggambarkan secara fisik maupun secara mental gitu menggambarkan itu mereka sangat lekat banget dan dampaknya ternyata besar juga negatifnya gitu ke mereka. Tapi di usia-usia yang semakin matang memang di baby boomers misalnya relatif dampaknya tidak terlalu besar. Satu kemungkinannya adalah mereka tadi nggak engage sama teknologinya. Kedua, mereka udah punya filter yang kuat terhadap teknologi tersebut, bahkan cenderung takut sehingga ketika masuk mereka mau cari yang positif aja, nggak mau nyari yang saya nggak kenal nih apa nih barang apa nih, maksudnya isu apa yang sedang saya lihat di sini. Paling kan kalau orang-orang yang tua paling lihatnya politik atau hukum atau bisnis atau ekonomi yang nyantai-nyantai yang bagi mereka itu nyantai gitu ya. Tapi kan kalau yang anak-anak muda kan ada yang isu mental health, yang isu misalnya gender atau segala macam yang jauh lebih pertentangan diskusinya di sosial media itu lebih tinggi gitu. Nah, apakah kemudian tadi selain apa manfaatnya bagi saya gitu ya Mas ya, ada cara lain yang juga bisa kita lakukan karena kan kita tidak bisa nih menghindarkan diri dari paparan-paparan media sosial, apa yang kita konsumsi. Teman-teman ini kan belum 100% matang juga secara usia, emosional gitu. Jadi sebenarnya begini, itu tugas perkembangannya manusia ya. Jadi kalau saya lihat bahwa Strawberry Generation ini kan di remaja akhir dewasa awal yang sebenarnya akan muncul sebuah tanggung jawab sosial, tanggung jawab individu. Namun di sisi lain selain tanggung jawab mereka punya keinginan gitu kan. Sehingga tadi posisinya adalah kalau saya bilang sebelum kita melangkah kita tahu dulu jejak kita di mana, tapak kaki kita di mana. Maksudnya apa? Kita itu maksudnya kita sebagai orang tua? Iya, sebagai individunya. Oh, sebagai individunya. Posisinya adalah ya kita tahu bahasanya apa ya? Self awareness dulu deh. Aware dulu sama diri sendiri. Kesadaran diri dulu. Posisinya aku dengan kondisi apa, keluargaku seperti apa, lingkunganku seperti apa, tapi aku punya mimpi kemana nih. Nah, kemudian itu men-setting segala macamnya, ya tadi prepare. Baru kita berbicara masalah how to-nya sebelum kita melangkah. Tapi kalau ya minimal begini deh. Dalam perlombaan itu ada garis start sama garis finish. Sebelum kita keluar, quit itu kan kita harus tahu startnya. Kemudian kita akan berbicara proses. Mungkin di sini juga kelihatan ya bahwa. Tapi sebelum kita sampai di sini, Mas, saya ingin tanyakan dulu ke Lila sama Mas Sodik ya, gitu. Saya kan mau tanyakan dulu. Kalau Lila dan Mas Sodik meskipun ini kan masih muda-muda, tapi sudah punya putra-putri yang juga di usia-usia yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Lila ngerasa nggak sih yang di rumah anak-anak ini kemudian punya persoalan-persoalan seperti yang tadi kita bahas itu? Ini menarik sekali ya, soalnya semakin ke depan tantangannya kan semakin berat ya. Terus masalah-masalahnya bertubi-tubi semakin banyak. Kita sebagai orang tua kepengennya melindungi anak gitu ya dengan sepenuh hati. Jangan sampai dia jatuh ke jurang yang salah. Hati-hati gini. Tapi kan kita juga harus ngerti itu akan mempengaruhi mentalnya dia dan sikap dia untuk mengambil keputusan ke depannya. Itu yang jadi tantangan banget karena kalau kita punya tindakan A kadang bisa selaras sama lingkungan tapi juga bisa bertentangan sama lingkungan karena memang seperti yang tadi Mas bilang itu tadi cenderungnya orang tua yang seangkatan kita nih ya. Ini lebih mungkin lebih melek teknologi, banyak belajar parenting juga jadi lebih hati-hati banget sama anaknya. Jadi ya macam-macam. Baik, kalau Mas Sodik, putra pertama kan sudah skripsi ya. Sudah S2 malah. Oke, kalau Mas Sodik apa nih gitu? Jadi apakah biar anak tuh nggak rapuh apa yang dilakukan kiatnya di rumah? Karena anak saya kan kebetulan cowok-cowok, jadi kadang tuh saya ceritain beberapa hal yang sebenarnya nggak tahu itu sudah layak konsumsi apa belum ke dia ya. Tapi kadang-kadang saya cerita hal-hal yang saya alami, misalnya waktu dulu zaman dulu belum ada HP itu kayak gini, terus kalau zaman sekarang kan ada HP kayak gini, berarti ada hal-hal yang itu apa ya harus diketahui menurut saya ya, itu harus diketahui oleh anak saya gitu. Oke. Baik, ya terima kasih. Nah kita sekarang akan melihat yang bagian hijau nih. Kalau tadi kita bahas yang negatif, bukan berarti kemudian generasi strawberry ini juga tidak ada positifnya, gitu kan? Kita coba lihat positifnya. Silakan Mas Faris. Ya,
Tadi disampaikan oleh Mas Adat bahwa teman-teman generasi Z ya, mungkin di dalamnya ada generasi strawberry itu kan melek sama teknologi. Mereka tuh cenderung mendapatkan informasi itu banyak, dan saya yakin bahwa mereka itu mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan kilat, bukan hanya cepat lagi, jadi udah kilat. Dan kemudian posisinya adaptif ini, dia sebenarnya teman-teman ini sangat mampu beradaptasi di lingkungan sosial yang baru. Adaptasi dalam hal ini di awal. Tetapi posisinya adalah mereka memang butuh proses untuk bertahan. Karena tadi ya ada tidak mau bertanggung jawab, kemudian rasa. Jadi dia mencoba hal baru tuh seneng banget. Tapi tadi kayaknya nggak aku banget deh. Dan berani misalnya kalau dalam konteks pekerjaan keluar pun mereka juga kayak iya. Dan tadi posisinya adalah, kalau saya melihat ini sebuah sisi positif, karena sekarang teknologi, kemudian ritme kerja juga terus berubah, working culture juga, itu keren sekali kan. Dan memang yang paling bisa untuk menghadapi itu semua adalah teman-teman dari generasi Z. Jadi ini adaptif, mereka tidak takut menyampaikan pendapat. Betul. Jadi anak-anak sekarang ya, teman-teman generasi Z itu maksudnya ketika di ranah profesional ataupun dia identitasnya jelas, mereka mau menyampaikan pendapat dalam kerjaan gitu ya, dalam komunitas. Mereka sangat komunikatif. Saya baru sampai garis bawahi komunikatif, belum sampai pada asertif. Saya baru komunikatif. Kemudian di sosial media kan, mereka gampang sekali untuk memuji dan segala macamnya begitu. Suka tantangan. Iya, mereka akan challenging, men-challenge dirinya sendiri untuk hal-hal yang, ini kayaknya ada manfaatnya nih bagi aku, ada benefitnya begitu. Selain kita melihat kekurangan yang kemudian sebenarnya bisa kita antisipasi atau kemudian perlu dilakukan langkah-langkah yang agar kekurangan ini bisa diminimalkan, menggali potensi agar jauh lebih besar ini kan menjadi penting. Nah, bagaimana strateginya agar kemudian kalau bicara generasi strawberry kita tidak hanya melihat kerapuhannya, tapi bisa memaksimalkan ketangguhannya. Tetap bersama kami di Kita Bicara Data, bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Kembali kita lanjutkan, kita bicara data, bicara fakta. Mas Adat, saya ingin Mas Adat cerita sedikit dong, sharing gitu, karena Mas Adat kan juga berada di ekosistem pekerjaan gitu ya. Yang pasti banyak ketemu juga dengan teman-teman Gen Z gitu. Kalau di tempat Mas Adat itu gimana sih membangun kultur gitu ya, agar yang rapuh ini bisa dikurangi gitu, tangguhnya yang ditonjolkan. Bisa cerita nggak suasana kerjanya? Ya, karena kalau di kami ya, pekerjaannya itu mungkin sejak pandemi kita memang agak sedikit berubah banget, karena kita nggak pernah ada yang kerja di kantor sejak itu, mungkin beberapa kali. Jadi pertemuannya banyak pertemuan online. Bahkan saya dengan beberapa staff tuh ada yang baru ketemu setelah 2 tahun kita kerja gitu. Dan itu sangat terasa sekali pertemuannya itu, ketika pertemuan langsung, ternyata orangnya seperti ini. Nah, cara mendorongnya adalah kita mendorong teman-teman apa potensi yang mereka punya gitu. Karena potensi kreatifnya itu sangat tinggi. Ketika misalnya saya minta mereka untuk mengelola media sosial, kita bandingkan aja ya. Ada satu media sosialnya di kantor yang dulunya dikelola sama teman-teman yang mungkin lahirannya Gen Y ya, Gen Y gitu. Ya, lama nih growth-nya. Begitu kita coba kasih ke teman-teman yang Gen Z, bahkan ada ya Gen Z lah rata-rata ya, karena 2012 ya. Itu growth-nya sangat tinggi, pertumbuhannya sangat kencang. Mereka tahu cara memainkannya, mereka tahu apa yang harus ditampilkan, mereka tahu apa yang clickbait-nya seperti apa gitu. Algoritmanya. Udah paham tanpa kita memberikan briefing gitu. Nah, makanya justru ketika kita menganggap mereka itu punya potensi, ketika kita menganggap mereka itu kalian tuh bisa untuk melakukan ini, mengembangkan ini secara langsung, mereka juga akan menunjukkan hal-hal yang positif gitu, tidak menunjukkan
wah saya punya masalah ini, problem ini. Mungkin punya masalah itu tapi mereka tidak menunjukkannya di kantor, tapi tidak menunjukkannya di media sosial mereka. Karena kita di kami juga ada beberapa pelatihan dan di Visipolo Game itu punya wellness center untuk persoalan-persoalan kesehatan mental, sehingga hal-hal seperti itu harusnya bisa kita kendalikan dari awal. Tapi gap generasinya relatif tinggi nggak sebenarnya? Oh enggak, kalau di kantor jauh lebih nyantai sih memang kita, karena rata-rata usianya mungkin ya nggak terlalu jauh. Artinya pola komunikasi bisa menjadi lebih mudah. Betul, ya? pola komunikasi memang sangat tertolong sama itu tadi. Iya. Tapi bagaimana Mas Faris dengan kalau kita bicara lingkungan pekerjaan atau lingkungan sosial dengan gap generation yang cukup tinggi nih? Ada generasi lama yang kemudian membawa atau masih mengamini nilai-nilai yang dulu dipegang, sementara muncul juga nih ada generasi-generasi baru, termasuk di dalam generasi Z ada generasi strawberry. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya keterbukaan, Pak Ferry. Jadi kebetulan saya juga mengelola sebuah komunitas yang saya inisiasi bersama teman-teman di beberapa jaringan kampus ya. Sebenarnya kalau kita kan posisinya generasi kita tuh, oh aku tahu nih yang terbaik buat kamu. Iya, iya. Ini baik nih buat kamu, pelatihan ini, acara ini, event begini. Tapi ternyata tidak seperti itu cara mendekati mereka. Cara mendekati mereka itu kita ngobrol, kemudian kita ajak, bukan heart to heart ya, tapi pertanyaannya selalu saya sampaikan, apa sih keresahanmu? Oh itu keluar semua Pak Ferry. Dan kemudian dari situ kita coba petakan, mana yang bisa kita bantu. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa keluar nih, atau kemudian bisa mengurangi hal mungkin, yang kurang bagus dari mental strawberry. Ya, mungkin dari sini ada beberapa ya, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi adalah teman-teman generasi Z itu punya masalah, saya simpulkan dulu ya, punya masalah di prioritas. Oke. Mereka disprioritas. Sehingga manajemen waktunya, manajemen dirinya akan jadi bermasalah. Nah, di situ dulu dilatih ataupun di situ dulu dipahami, baru kita bisa masuk nih ke poin-poin ini ya. Yang sering kita ketahui itu untuk cara cara keluar dari strawberry generation pertama kali adalah tadi self diagnose itu kan sebenarnya bentuk ketakutan. Cari tahunya tuh bener-bener. Jangan cuma diagnosa diri sendiri terus berhenti, nggak ketemu sama psikolog, nggak konseling, nggak konsultasi dan segala macam. Jadi jangan berhenti di sosial media aja. Jadi cari tahu bener ketakutan tuh secara detail. Kemudian juga menariknya adalah teman-teman ini bekerja itu nggak tadi kalau kata Mas Adat nggak hanya nyari uang, nyarinya kebahagiaan. Jadi tempat bekerja juga harus bisa memberikan rasa happy. Betul. Jadi poinnya adalah bagaimana kita di lingkungan pekerjaan, orang tua dan segala macam tanamkan sesuatu hal yang lebih fundamental kalau menurut saya. Di sini mungkin nanti ada masuk tanamkan nilai bukan hasil. Jadi di situ jadi value. Betul. Kemudian juga belajar bertanggung jawab mulai dari hal-hal kecil. Misalnya di rumah gitu ya. Kamu hari ini tugas nyuci piring, selesaikan pokoknya. Baik, saya kan agak persingkat sambil berdiri ya, karena ini ada beberapa dan saya rasa tidak mungkin semua kita bahas. Saya akan memberikan poin sedikit, saya minta tolong dijelaskan, karena ini menarik, jangan merasa ada pusat alam semesta. Kadang-kadang kita merasa kayak, aduh kita tuh jadi pusat perhatian orang, nanti saya minta tolong dijelaskan, jangan victim mentality, kemudian performing well, not perfectionist, membangun jiwa yang kuat, tunda kenikmatan. Nah, ini coba poin-poin ini saya Mas Faris menjelaskan. Jangan merasa Anda pusat alam semesta. Kadang-kadang tuh kita tuh begini, misalnya contoh kita dalam lingkungan sosial, kok aku nggak diajak? Baper. Ya kan, baper. Kemudian, ini mauku, kamu harus ikut aku. Begitu, jadi pusat alam semesta. Jadi tadi poinnya ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan mulus, dia nyalahin orang lain bahwa harus terpusat ke dia. Itu satu, untuk jangan merasa Anda pusat alam semesta. Kemudian, tadi jangan victim mentality, jangan merasa kamu tuh tersakiti gitu loh. Mungkin saja kamu yang menyakiti, rasa sakit ini ibarat kata tabungan kamu masa lalu. Bisa kan? Gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kamu kecewa ya wajar, kita manusia pasti ada kecewanya. Tapi jangan terus larut-larut gitu. Ya udah bangkit gitu kan. Jadi memang harus banyak asupan-asupan konten di media sosial yang positif yang kita terima gitu ya. Jangan kita mencari pembenaran atau hal-hal yang sudah kita yakini yang belum tentu benar. Gitu. Victim mentality itu salah satunya tadi. Tunda kenikmatan? Tunda kenikmatan. Tadi flexing di sosial media itu kan luar biasa ya.
Yang kemudian membuat teman-teman yang FOMO itu, wah tadi di usia 25 tahun aku harus punya tabungan 100 juta. Sementara pondasi 100 juta di 25 tahun itu nggak kuat. Iya. Yang dibutuhkan apa? Relasi, tadi value, kemudian banyak keterampilan lain. Makanya saya bilang bahwa untuk teman-teman generasi Z, tunda kenikmatan dulu. Oke, kalau ini performing well, not perfectionist? Nah gini, ini masuk ke ranah profesional. Mungkin kita terbiasa di sekolah dulu bahwa kita harus ranking 1 tuh semua mata pelajaran nilainya bagus. Tapi ternyata di dunia kerja, di dunia sosial, yang dibutuhkan itu adalah apa? Expert di satu bidang? Expertise. Oke. Profesional. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tuh ya totalitas. Yes. Jadi nggak perlu semuanya baik, tapi ketika kita mengambil sesuatu, lakukan sebaik mungkin. Pun kalau misalnya ada kesalahan atau kegagalan, dipelajarinya sebaik mungkin. Iya, iya. Baik, nah Mas Adat, apa yang bisa kita maknai gitu ya? Kita selalu kan mengedukasi tentang bagaimana kita cerdas bermedia sosial, literate dan sebagainya. Ternyata hari ini kita belajar juga bahwa ketika kita bicara media sosial, ini tidak kemudian berdiri sendiri. Ini akan sangat berkaitan juga dengan kesehatan mental, sangat berpengaruh juga tentang bagaimana kita membentuk generasi ke generasi. Jadi apa yang kemudian perlu kita persiapkan? Ya, kalau memasuki media sosial itu perlu yang namanya literasi digital. Ini udah pernah kita selalu dibahas di mana-mana literasi digital. Tapi kadang-kadang itu hanya sebagai omongan aja, Mas. Kita ngomongin, ya saya paham literasi digital, tapi ketika melihat satu konten, kemudian kita tahu itu kontennya, kayaknya konten ini sebenarnya nggak bagus, tapi saya pengen share gitu, biar menimbulkan respon, biar menimbulkan perhatian dari orang. Nah itu, hal-hal seperti itu sebenarnya belum membuat kita menjadi orang yang terliterasi secara digital. Karena tidak bisa memilah sebenarnya ini harusnya di-share atau enggak gitu. Dan ini sering terjadi bahkan kita kadang-kadang oversharing terhadap sesuatu, oversharing terhadap satu info, bahkan soal kehidupan pribadi yang nantinya merugikan ke hal-hal lain seperti data pribadi, alamat rumah dan lain-lain. Itu tuh penyebab utamanya kadang-kadang dari kita. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada isu soal saya ini mengalami perundungan di media sosial. Memang kita nggak mengharapkan ada perundungan, ada kejadian-kejadian buruk di media sosial. Tapi kadang-kadang yang perlu kita perhatikan, jangan-jangan kita juga melakukan kesalahan dalam penggunaan media sosial. Sehingga memancing hal-hal tersebut terjadi. Nggak apa-apa kita ekspresif di media sosial, tapi kita harus ingat resikonya apa. Dan itu kita harus siap dulu sebelum itu terjadi. Mas Adat, tentang literasi digital ini kan memang dilakukan secara masif. Tapi maaf kalau saya mungkin belum mendapatkan informasinya. Di pendidikan formal itu sudah masuk kurikulum belum sih gitu? Setahu saya memang belum ya Mas ya. Iya, karena kan ini kan kita sudah ketemu dengan teman-teman yang digital native yang dia bayi sudah langsung ketemu dengan gadget gitu. Kenapa tidak dimasukkan sejak usia sekolah dasar masuk pada kurikulum gitu untuk kemudian artinya biar Mas Adat dan teman-temannya nggak kerepotan juga untuk selalu mengajarkan itu. Idealnya sebenarnya harusnya dimasukkan dalam kurikulum ya, tapi memang dalam pendekatannya beberapa kali saya melihat memang berharapnya memang dari lingkungan yang diperkuat. Makanya program-program pemerintah itu banyak mendorong komunitas dan lingkungan terlebih dahulu. Memang saat ini yang saya tahu memang ada kerjasama atau ada program yang akan membuat itu menjadi sebuah kurikulum dari Kemendikbuddikti dan juga dari teman-teman Kominfo untuk menggarap itu sebagai sebuah isu yang baik gitu. Mas Faris, saya pernah membaca atau mendengar ada istilah here and now gitu ya. Jadi kita hari ini fokus pada diri kita gitu. Ada ruang kesadaran yang perlu kita bangun. Ternyata kalau tadi kita lihat, saya dari perbincangan tadi akhirnya belajar kalau kita bicara strawberry generation, ternyata di generasi saya pun ada juga gitu, ya kan tipikal karakter yang rapuh, yang kemudian dia dapat privilege sehingga kemudian tidak berkembang dan sebagainya. Kalau kita sudah di usia yang lepas dari generasi Z, taruhlah kita di usia 40 dan sebagainya, ternyata begitu sadar saya adalah strawberry generation. Bisa nggak sih kemudian ini dalam tanda kutip keluar dari strawberry mental itu? Bisa, tidak ada kata terlambat untuk melakukan sebuah perubahan apalagi untuk diri sendiri. Dan saya pastikan bisa jamin bahwa tadi mindset apa manfaatnya bagi aku itu lintas generasi, Mas Ferry. Kenapa aku harus keluar itu kan alasannya harus kuat, komitmennya, kemudian membangun lingkungannya, sehingga memang benar-benar kita bisa keluar. Tapi kalau misalnya ambak apa manfaatnya bagi aku ini tidak diterapkan dan tidak dilandasi dengan komitmen yang kuat,
mau semuda apapun nggak bisa keluar, Mas. Oke, karena jangan sampai kita tidak punya kesadaran kemudian menjadi orang tua, jadi strawberry parent melahirkan strawberry generation. Betul. Gitu ya. Iya. Memang harus ada yang berani memutus ini Betul, untuk kemudian hal-hal yang negatif dari mental strawberry ini bisa kita minimalkan. Ya kenapa kita kemiskinan kita berani mutus program pemerintah ya, memutus kemiskinan, sementara untuk kesehatan mental kita tidak putus. Oke, baik, kita lagi sampai di sini. Mas Ferry terima kasih, Mas Adat terima kasih sudah hadir Kita Bicara. Kita akan kembali mencoba ada di Kita Bicara edisi berikutnya. Saya Firdy Anggara, sampai jumpa. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu, waktu melamun di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tutupkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik untukmu. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan yang mungkin ku lakukan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu, jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintai.